warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya baru 5 hari yang lalu dikontak sama Pak Sukamdo. Dok, saged ngisi? Nggih, ngisi teng pundi? Teng Banyumanik pun di Serlek tek. Wah, jauh banget. Mintanya habis subuh. Wah, ini tadi alhamdulillah bisa bangun lebih gasik. Lalu lewat perjalanan lewat tol. Alhamdulillah nyandak. Ngebut tapi Pak. Saya soalnya pas mau berangkat delalah kok dapat serangan fajar alami itu. Sehingga mau ndak mau milih pakai tol. Alhamdulillah kok 15 menit sampai dari Kalibanteng. Ya. Nggih, perkenalkan nama saya Yuri Salamadani. Kalau warga-warga sekitar saya, pasien-pasien saya manggilnya Dr. Yurisal. Kalau ibu saya manggilnya dengan kasih sayangnya Dani gitu ya. Monggo kersenya mau yang mana. Pagi hari ini saya diamanahi sama Bapak Sukamdo CS dan seluruh warga dari Masjid Al-Hikmah nggih, untuk memberikan kajian Ahad berupa temanya tentang kesehatan. Lalu saya berpikir apa materinya, ternyata sudah dipilihkan langsung sama Pak Sukamdo. Jadi saya memaparkan apa yang sudah pernah saya paparkan di tempat lain. Saya mengambil judul nyeri pinggang pasti batu ginjal. Apa iya ya? Kenapa kok saya membuat materi ini? Karena banyak sekali masyarakat yang cukup pandai mendiagnosis dirinya sendiri. Sehingga datang-datang, dok saya ini batu ginjal. Oh, mantap sekali, belum diperiksa ABCD tapi udah mantap batu ginjal ya. Baik, oleh karena itu tugas saya adalah meluruskan tentang wawasan apa itu nyeri pinggang sehingga kita bisa menyikapi dengan bijak mana yang memang gawat, mana yang tidak. Oke, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang nyeri pinggang, saya ingin memaparkan yang pertama apa itu urologi ya. Jadi saya ini salah satu seorang dokter spesialis urologi. Jadi lalu apa iya koli ginjal ya, di sini saya akan membahas kondisi emergensi, bagaimana kondisi yang tidak emergensi juga. Lalu nanti sedikit membahas tentang teknologi yang ada sampai dengan tips dan triknya terkait dengan pencegahan nyeri pinggang. Nah, apa itu urologi ya? Sering tertukar dan salah bahkan di lingkungan tenaga kesehatan dan ini fakta ya. Jadi saya sangat memaklumi apabila masyarakat kesasar kayak gitu ya. Ternyata di tenaga kesehatan pun urologi itu masih awam masih samar-samar sekali atau bagian apa ya. Jadi dokter urologi itu dokter apa sih? Nah, apakah dokter dalam? Enggak ya. Jadi dokter urologi itu adalah dokter bedah ya. Dokter bedah salah satu ilmu cabang dari dokter bedah. Terus ada lagi dokter neurologi lah, mirip-mirip, satunya urologi yang satunya neurologi ya. Ternyata beda. Neurologi itu terkait dengan saraf ya. Kalau urologi adalah cabang ilmu kedokteran di bidang bedah yang mempelajari, mendiagnosis dan melakukan terapi pada 4 ini ya. Yang pertama sistem traktus urinarius atau yang namanya jalur kencing. Jalur kencing itu sistemnya mulai dari ginjal, ureter ini saluran ginjal, vesika urinaria ini kandung kemih, dan uretra. Uretra ini apa? Saluran pada akhir drainase dari bawahnya kandung kemih. Kalau di cowok dia uretra itu di dalam tertanam pada penis. Ngapunten nggih. Kalau cewek langsung ya. Bedanya kalau cowok itu dia nanti panjangnya bisa sampai dengan bervariasi mulai 15 sampai 25 cm. Kalau wanita hanya 4 cm. Jadi perbedaannya jauh sekali. Kemudian kita juga mengatasi permasalahan sistem genitalia pria interna dan eksterna. Opo kuwi ya? Jadi mulai dari prostat, buah zakar, bagian penis,
lalu kantong buah zakarnya, bahkan sampai fungsi fertilitas pada pria. Nggih. Kemudian yang ketiga, kita juga menangani sistem genitalia wanita tapi sebatas yang eksternal saja atau bagian luarnya saja, tidak bagian dalam ya, dan itu pun terbatas pada bagian yang terkait dengan perkencingan. Yang terakhir adalah rongga ekstraperitoneal, yang ini mungkin cukup medis sehingga tidak terlalu dipahami oleh masyarakat, ya enggak apa-apa ya, yang penting nomor 1, 2, 3 sudah kenalan dulu. Baik, ini adalah gambar ginjal ya. Yang pertama yang ini adalah laki-laki, yang ini ada perempuan ya. Jadi kalau ginjal itu kita ibaratkan bagaikan tandon ya, tandon air ya. Dia tempat menampung awal atau memproduksi awal air. Kemudian punya pralon ini. Jadi ginjal kanan dan ginjal kiri ada pralonnya ya. Pralonnya ini adalah ureter namanya ya. Kemudian dia akan bermuara ke kandung kemih. Kandung kemih ini bagaikan bak mandinya. Jadi memang berfungsi untuk menampung cairan dari ginjal ya. Cairan apa tuh? Pipis ya, urin. Jadi ginjal itu dia salah satu pabrik limbah dari tubuh, sehingga produknya berupa limbah juga, yang itu dia sifatnya najis, harus dikeluarkan ya. Nah, urin ini akan ditampung, kemudian dia akan keluar melalui uretra. Hanya saja kalau laki-laki di pintunya sini itu nanti ada prostatnya. Nah, itu ya. Jadi gapurone atau pintu drainasnya itu prostat. Jadi semua laki-laki sejak bayi sudah punya prostat. Bukan mak dunduk langsung punya prostat, enggak ya. Jadi sudah ada prostatnya. Nanti kita bahas. Kalau cewek, dia uretranya cuma 4 cm dari sini ke sini. Kalau cowok dia meliuk-liuk tergantung panjangnya penis. Kemudian ini adalah gambar ginjal ketika dibelek. Nah, ini potongannya ya. Jadi ini daging ginjalnya. Daging ginjalnya ini tempat pabriknya. Kalau ginjalnya bagus, maka pipisnya akan semakin banyak ya. Bukan semakin sering, semakin banyak volumenya ya. Nah, lalu di sini setelah diproses, difiltrasi, nanti pipisnya akan keluar. Lah, terus ini ada gambar nih. Oh, ini ada gambar batu, di sini ada gambar batu, ada gambar batu. Artinya, sepanjang saluran dari ginjal ini mulai dari atas sampai bawah, batu itu bisa di mana saja. Ya. Tergantung dia nanti ngeraknya, nyumbatnya ada di mana, ya. Lah, ini nanti akan masuk menampung di teras utama ginjal ya, namanya pielum, sebelum dia masuk ke pralon. Biasanya batu ginjal itu dia yang menyebabkan keluhan ketika nyangkut di sini. Nah, jadi nggak jarang orang kok tiba-tiba, loh dok kok batu saya gede sekali, tiba-tiba udah 5 cm ya. Itu biasanya batu ginjal yang tidak nyangkut di sini. Tapi ada orang yang ternyata batunya tuh kecil sekali, kurang dari 1 cm, bahkan mungkin cuma 0,5 cm, dia kesakitan sekali karena nyangkut di salurannya ya. Jadi memang salurannya memang sempit sekali Bapak. Saluran ginjal itu sangat sempit sekali. Oke, sekarang kita membahas bagaimana sih pentingnya mengatasi nyeri pinggang yang akibat batu. Jadi ini adalah ilustrasi titik-titik sumbatan. Jadi urologi itu kita mempelajari tentang batu yang menyumbat. Ya, mayoritas kasusnya itu 95% kasus saya adalah batu yang menyumbat. Cuman batu yang menyumbat itu macam-macam. Ada yang menyumbatnya di sini, yang menyempit ya di sini titik penyempitan. Ada yang menyumbatnya di bawah sini. Ada yang menyumbatnya mungkin di pintunya seperti itu ya. Lalu bedanya apa? Kalau semisalnya dia menyerangnya satu ginjal, biasanya pasien masih bagus, ya, kondisinya masih bagus. Jadi ketika ada sumbatan di salah satu sisi, Allah itu menciptakan ginjal ada 2, ternyata satunya untuk backup, ya, satunya itu untuk jagani ketika ginjalnya yang satunya bermasalah. Dan ternyata hebatnya ginjal,
Dia itu satu ginjal bisa setara dengan 1000 ginjal. Ya, oleh karena itu dalam ilmu kedokteran ada yang namanya transplantasi ginjal. Karena satu ginjal itu mampu mengcover seluruh fungsi untuk menyaring limbah dalam tubuh. Itu hebatnya satu ginjal. Nah, kita diciptakan 2 ginjal, ternyata ketika ada satu bermasalah, yang satunya akan mengkompensasi, bekerja lebih berat, sehingga dia untuk mengamankan tubuh. Dalam mekanisme ini akhirnya tubuh menjadi bisa adaptasi. Makanya pasien itu kadang pernah datang dengan batu yang sudah sangat besar seperti itu. Tapi kalau ternyata batunya menyerang dua-duanya, ketika dia membuat sumbatan di kanan dan kiri, ini adalah kondisi yang sangat serius. Ya, kenapa? Karena limbahnya tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Limbahnya terjebak di dalam tubuh. Ada suatu saat ketika dia sudah terbendung sekali ya, beda ya. Yang ini belum bengkak, yang ini udah bengkak nih ya. Jadi yang ini kalau dia sudah menyumbat, dia akan membengkak. Pembengkakannya ginjal itu macam-macam, mulai derajat 1 sampai derajat 4. Kalau daging ginjal yang di derajat 1 itu dia ketebalannya bisa sampai 5-7 cm, itu bagusnya segitu. Ketebalan dari titik diameter ke tengahnya itu. Tapi kalau yang sudah derajat 4, daging ginjal itu bisa kayak setipis tisu. Ya, sudah sampai setipis tisu. Lah, pada kondisi yang seperti itu, maka akan balik. Jadi akan ada yang namanya reflux dari pipis. Reflux pipis itu mengakibatkan limbah kembali masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh mulai keracunan. Tanda awalnya adanya mual muntah. Bahkan ekstrimnya bisa sampai dengan kejang. Lalu tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung. Penyebabnya apa? Bukan jantung, tapi gara-gara tersumbatnya batu kanan dan kiri secara bersamaan. Nah, itu kondisi gawatnya, ya. Nah, ini kalau semisalnya prostat, nah ini prostat, agak nyinggung prostat sedikit ya. Jadi prostat itu kalau dia membesar, biasanya kalau laki-laki itu mulai membesar di atas 50 tahun, gejalanya mulai bermasalah dengan pipisnya ya, sing maune Joko iki kok kayane buanter kaya Shimizu. Nah, pas saiki kok zaman saiki kok rasane kaya kudu ngeden. Nah, mak crit-crit wis parampung metu kok pingin nguyuh meneh ya, kayak gitu. Lah itu ternyata kondisi prostat yang terlalu lama pun bisa mengakibatkan penyumbatan ginjal kanan dan kiri ya. Jadi sumbatannya di sini yang terdampak kanan dan kiri. Tapi kalau batu saja, dia cuma salah satu saja, dia masih aman karena dia masih tercover sama ginjal yang lainnya, ya. Seperti itu. Ketika prostatnya bermasalah, biasanya nanti kandung kemihnya mulai bermasalah, meliuk-liuk, ya. Di sini udah banyak polusi tidurnya, cuing kayak gitu. Nah, oke, pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi kegawatan ya? Jadi memang benar semua nyeri pinggang itu adalah nyeri ya. Nyeri ini bisa bersifat gawat. Gawatnya itu yang bagaimana ya? Jadi nanti kalau memang ada kesakitan, boleh kok jenengan itu lari ke IGD karena memang bisa ditangani untuk nyerinya. Tapi kalau ditangani dengan BPJS, nah ini BPJS itu bikin aturan, mulai men-screening mana yang bisa di-cover sama BPJS, mana yang tidak, ya. Nah, ketika terjadi nyeri pinggang atau yang namanya kolik, ya kita menyebutnya kolik perut atau kolik renal atau kolik ginjal ya, maka yang diatasi adalah nyerinya, diberikan dulu namanya obat-obatan serta pendorong batu ya. Ini sudah standar di rumah sakit manapun seperti itu ya. Ketika dia itu bisa hilang nyerinya, maka pasien memang dipulangkan. Tapi ada kasus yang benar-benar batunya nyangkut banget ya, sakit sekali ternyata sampai VAS atau visual analogisor itu adalah tanda nyeri yang kita ibaratkan nilainya dari 0 sampai 10, ternyata nilainya lebih dari 7. Sakit banget, nggak hilang-hilang. Lah ini boleh dirawat inap. Lah nanti setelah dirawat inap perlu dilakukan pemeriksaan tambahan.
Pemeriksaan tambahannya itu macam-macam ya, boleh USG, boleh CT scan. Kalau sekarang biasanya rumah sakit semuanya udah ada CT scan ya, dan CT scan itu sudah direkomendasikan ya. Jadi kalau nyeri pinggang dia bisa enakan, ya itu langsung boleh pulang. Tapi jangan lupa harus segera ke poliklinik karena bisa serangan berulang. Gitu. Jadi kalau ada riwayat nyeri pinggang, silakan datang ke dokter untuk diperiksa. Karena bisa jadi nyerinya muncul sewaktu-waktu. Yang bahaya itu apa? Ketika pekerjaannya adalah driver. Ya, karena nyerinya bisa bikin orang pingsan, bahayanya di situ ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada kerabat yang memiliki pekerjaannya sebagai driver, entah supir, entah mobil, atau mungkin pilot, punya gejala nyeri pinggang, harap segera diperiksakan karena ketika nyerinya sangat hebat bisa sampai tidak sadar, takutnya nanti terjadi kecelakaan ya. Nah, kenapa perlu kita seleksi ya? Jadi nyeri pinggang itu ternyata pasien-pasien saya 50%-nya datang itu bukan karena batu, melainkan karena gejala saraf kejepit. Nah, makanya nanti akan kita bahas nyeri pinggang itu bisa apa saja sih. Nah, ini di sini saya memberikan ilustrasi. Kalau di bidang saya adalah nyeri pinggang akibat penyumbatan batu pada ginjal, dan ternyata diagnosa yang lain yang mirip-mirip itu mulai dari LBP atau low back pain, suspek HNP. Opo iki? Gampangnya saraf kejepit ya. Paling banyak presensinya itu selain nyeri pinggang akibat batu ternyata adalah karena nyeri pinggang akibat saraf kejepit. Yang kedua bisa muncul juga dengan diagnosa pelvic inflammatory disease. Apa itu? Ini biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang udah di atas 40 tahun nyeri panggul banyak macam ya. Dan kondisi ini biasanya ibu-ibu bakal dokter shopping ya, mampir ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter ini, biasanya nyeri nyeri panggulnya nggak hilang-hilang. Karena memang seharusnya ketika ada diagnosa ini harus ditelusur sama multi spesialis. Dilacak sama dokter bedah perut, dilacak sama dokter kandungan, dilacak sama dokter urologi, bahkan sampai dokter saraf ataupun dokter dalam ya. Karena banyak faktor. Kenapa bisa banyak faktor? Jadi yang namanya organ panggul wanita itu sangat kompleks. Di situ di bawah perut sini ya, mulai dari ada usus, ada rahim, ada indung telur, lalu ada kandung kemih, bahkan ada dari persarafan serta dari otot-otot dinding perut itu bisa memberikan keluhan nyeri pinggang. Nah, kemudian yang ketiga bisa disebabkan karena sumbatan dari jalan saluran cerna ya. Yang keempat tanda peradangan saluran cerna, yang kelima batu empedu, yang keenam ini adalah lambung ya. Yang terakhir nyeri dada karena suatu serangan jantung ya. Ternyata serangan jantung itu nyerinya bisa mirip-mirip seperti nyeri pinggang ya. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau mengalami nyeri pinggang datangnya ke IGD ya. Kalau jantung biasanya nyerinya harus disertai dengan satu, adanya keringat dingin ya. Jadi jantung itu nyerinya bisa banyak jenis. Paling sering adalah nyeri dada ya, yang disertai dengan keluarnya keringat dingin ya. Kalau nyeri dada pas narik nafas tok itu justru aman ya. Tapi kalau nyeri dada habis itu muncul keringat dinginnya, hati-hati, jangan-jangan itu serangan jantung. Atau bentuk lainnya adalah pasien biasanya merasakan sesek, tapi seseknya ditambah dengan keringat dingin ya. Kok ndelok wong kok ketoke ngos-ngosan, sesek banget, lho kok ono keringete, ketoke ya ora beraktivitas ya. Itu hati-hati jantung.
Yang ketiga bisa jadi karena gejalanya mual muntah. Ya. Terus keringat dingin, itu juga bisa serangan jantung. Jadi kalau ada nyeri pinggang atau nyeri dada, ya enggak apa-apa, periksakan segera ke IGD supaya bisa di screening. Iki tenanan jantung opo ora, gitu ya. Nah, lalu di sini saya memberikan ilustrasi perbandingan antara batu saluran kencing dengan saraf kejepit. Nah, ini kita bicara tentang bedanya. Kalau batu saluran ginjal biasanya sifatnya akut dalam hitungan jam sampai 1 minggu biasanya. Jadi biasanya pasien nggak habis nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nyeri pinggang aja dan itu sakit nguling-nguling. Nah, sakit nguling-nguling, kadang keluar mual muntah, kadang ada keringat dinginnya. Ya. Itu biasanya penyebabnya adalah gejala dari batu ginjal. Tapi ada yang nyeri pinggangnya yang sifatnya kronis. Ya. Dia ditanya pasiennya, "Pak, jenengan itu nyeri pinggang dari kapan?" "Oh, saya ini pasti batu ginjal. Oh, saya ini sudah kerasa seperti ini udah setahunan, Dok." Kayak gitu. Lah, udah setahun, ya. Ternyata dia setelah diteliti dan lain-lain mengarahnya ke saraf kejepit. Seperti itu. Jadi beda ya antara nyeri pinggang akibat batu dan nyeri pinggang akibat saraf, itu sangat berbeda dari riwayatnya saja. Yang satunya dalam hitungan jam sampai 1 minggu, yang satunya bisa lebih dari 1 bulan. Jadi kalau pasien datang, "Oh, saya nyari pinggang udah berapa lama?" 6 bulan. Oh ya, rodok kalem aku ya. Karena kita kecurigaannya ke arah saraf kejepit. Kemudian kita bicara sifat nyeri. Nah, sifat nyeri antara batu saluran kencing dengan saraf kejepit. Kalau batu saluran kencing ya, di sini dia kalau masih di ginjal belum sampai nyangkut, biasanya pasien cuma ngerasa kadang terasa pegel. Nah, kadang terasa pegel. Tapi kalau batunya itu semakin turun ke saluran ginjalnya tadi ya. Nah, kalau batunya itu masih di ginjal biasanya kemeng-kemeng aja. Tapi begitu batunya dia sudah mulai nyangkut sini, itu sakitnya luar biasa, ya. Sakitnya tajam sekali seperti itu. Kalau masih di atas seperti ini dia jalar sampai ke perut depan, kadang sampai ke udel. Nyerinya di sini tapi yang sini ikut sakit. Semakin dia ke bawah sini ya. Nah, itu nanti sakitnya berpindah. Nyeri pinggangnya yang tadinya di sini, dari sini nanti nyeri pinggangnya ke bawah, perut bawah. Bahkan sampai ke buah zakar kalau pada laki-laki atau sampai ke paha. Kalau cewek bisa sampai ke pintu kemaluannya nyerinya, ya. Kemudian tidak jarang setelah itu biasanya pasien ada keluhan pipisnya mulai anyang-anyangan. Ya, jadi kalau pasien datang nyeri pinggang, terus tiba-tiba ada riwayat pipisnya jadi bermasalah, jadi lebih sering, nah itu lebih spesifik. Kita itu ke arahnya batu saluran kencing. Bahkan ekstrimnya nanti pipisnya berwarna kemerahan. Sudah mulai batunya itu bikin peradangan pada jaringan sekitar sehingga pipisnya bercampur darah. Seperti itu. Dan biasanya kalau batunya benar-benar nyangkut pada posisi di sini, nah di titik ini di muaranya dari saluran ginjal ke kandung kemih, pasien malah keluhannya tidak bisa kencing. Perutnya sampai besar, tidak bisa kencing karena saraf yang ada di pintu ini dengan saraf yang ada di pintu drainasenya ini sama. Jadi kalau sini nutup, sini ikut nutup. Jadi pasiennya tidak bisa kencing. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada nyeri pinggang ya, yang disertai dengan anyang-anyangan bisa jadi batu saluran kencing ya, atau tiba-tiba pipisnya kemerahan bisa jadi saluran kencing ya yang bermasalah. Oke. Nah,
Kemudian bedanya apa sama saraf kejepit ya? Sifat saraf kejepit ini dia muncul karena gerakan panggul ya. Syaratnya itu dia muncul karena gerakan panggul ya. Contoh seperti gerakan rukuk, sujud, naik tangga, bungkuk, nyapu, atau kakinya pas napak lantai, nggih. Atau ketika duduk terlalu lama, lesehan terlalu lama, ya, berdiri terlalu lama, dari duduk ke berdiri, dari jongkok ke berdiri, kok terasa mulai rodok pegel atau mak sengkrang, sakit, ya, itu gejala dari saraf kejepit. Dan sensasi saraf kejepit ini suka-suka sarafnya. Dia bisa mengakibatkan sensasi nyeri bisa, sensasi panas bisa, kebas bisa, tebal bisa, geringgingan bisa. Dan itu menyerangnya itu dari titik di bawah puser. Jadi suka-suka sarafnya mau nyerang kanan atau mau nyerang kiri atau menyerang bersamaan. Mau depan belakang terserah sarafnya, ya. Jadi dari titik pusar ke bawah. Biasanya pasien ada nyeri pinggang, wah sampai ke paha gini, oh, kenceng rasanya. Nah, buat gerak atuh kayak gitu ya. Ya itu gara-gara gerakan panggul. Nah, nanti akan kita lihat perbedaannya ya, ada gambar setelah ini. Nah, kemudian yang namanya batu saluran kencing dia juga bisa disertai dengan gejala-gejala seperti ini. Yang pertama bisa muncul demam ya. Bisa muncul demam, ada darah tinggi, tiba-tiba darahnya tinggi karena kesakitan, ya. Kemudian nanti dia juga kalau pinggangnya diketok tuh sakit sekali. Diginiin, waduh, itu pasiennya udah kesakitan ya. Tapi kalau saraf kejepit enggak ada. Dia murni karena gerakan panggul, ya. Lah, lalu nanti akan perlu dilakukan penunjang ya. Penunjangnya utamanya adalah kalau enggak USG, CT scan. Tapi biasanya kalau pasien juga mengarah ke nyeri pinggang akibat saraf kejepit, saya lebih prefer meriksanya dengan CT scan. Karena dengan CT scan dia lebih canggih. Ya, jadi ronsen kalau zaman dulu tuh dulu banget namanya ronsen, terus di atasnya ronsen itu bisa melihat jaringan lunak, ada USG. Nah, yang paling top itu CT scan dan MRI ya. Jadi CT scan ini sudah sangat bagus ya. Karena bisa melihat seluruh organ dalam perut, bahkan sampai struktur tulang belakang dan sarafnya. Kemudian pada kondisi indikasi rawat inap, nah ini adalah kriteria berdasarkan yang diminta sama BPJS. Jadi tidak semua nyeri itu bisa di cover BPJS. Kalau kondisinya sudah parah, hampir shock, ya tensinya sudah mulai turun, atau demam lebih dari 3 hari, atau muntah berkali-kali, ya lebih dari 3 kali, nah itu bisa mondok. Kalau ini belum ada, belum bisa, karena memang BPJS membatasi seperti itu, ya. Nah, kemudian bisa juga karena nyeri yang tidak kunjung hilang meskipun sudah ditata laksana, seperti itu. Nah, ini adalah gambar USG. Jadi kalau USG ini warnanya hitam dan putih saja, ya. Jadi ini adalah salah satu ilmu hitam dan putih. Ya, nah ini kita bisa melihat struktur organ lunak di dalam tubuh. Yang ini gambar ginjal kanan, yang ini gambar ginjal kiri. Yang mana gambarnya? Ini yang kayak kubah jamur nih ya. Nah, ini yang hitam ini itu daging ginjalnya. Ini gambar ginjal kanan adalah gambar ginjal yang sehat. Daging ginjalnya ini tebal. Ini kalau dikeluarkan wujudnya ketebalan hitam-hitamnya ini dari titik sini ke titik sini itu kurang lebih 5 sampai 7 cm kedalamannya. Kemudian salurannya itu yang ada pulau putihnya ini ya, yang putih rata. Lah ini yang sehat seperti ini. Sekarang melihat perbandingan yang sebelah kiri yang bermasalah. Yang ini daging ginjalnya masih bagus, tebel, tapi salurannya ternyata sudah ada hitam-hitamnya nih. Nah, ini ada muncul hitamnya. Yang ini masih putih rata, yang ini udah muncul hitamnya. Apa tuh hitam itu? Terjadi bendungan.
Ya, yang tadi yang saya bilang sumbatan pada saluran ginjalnya. Nah, ini pada kondisi seperti ini, pipis yang ada di ginjal kiri tidak bisa keluar. Nah, biasanya nanti sudah membuat pembengkakan saluran ginjal. Kondisi seperti ini biasanya pasiennya masih sehat, nyantai. Tapi memang kadang-kadang muncul nyeri pinggang yang hebat. Kemudian ini adalah salah satu contoh yang kita harus ematke dari USG. Kadang USG itu samar-samar ya. Yang di sini nih, ini ginjal kanan, ini ginjal kiri pada pasien yang berbeda ya. Yang ginjal kanan, daging ginjalnya tebel, salurannya kesannya bagus. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, tengahnya ada samar-samar kayak hitamnya nih. Nah, nih ada hitamnya ini. Hitamnya bentuknya kayak X, kayak X tapi ada menggendut di tengahnya, ya. Yang ini jelas ya, ini hitam ini berarti ada pembengkakan. Terus setelah USG itu digeser-geser ya, digeser-geser, ternyata ginjal kanannya ada bengkak. Nah, ini gambarnya kayak Mickey Mouse. Ya. Pada kondisi seperti ini, ginjal kanan dan kirinya bermasalah. Ini kondisi yang gawat. Mungkin pembengkakannya masih awal, tapi dia bisa memicu yang namanya keracunan mendadak atau yang namanya kerusakan ginjal akut, gagal ginjal akut. Kondisi tersebut yang benar-benar emergensi, biasanya pasien sampai muntah berkali-kali, ya, bahkan sampai muncul kejangnya. Kalau udah kejang nggak let lama itu biasanya langsung bisa meninggal karena serangan jantung akibat ketidakseimbangan elektrolit tubuh. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti pas di USG ketemuannya seperti ini, jangan berlama-lama untuk ditangani. Harus segera mungkin. Karena kondisi penyumbatan ginjal lebih dari 7 kali 24 jam ya, ternyata bisa merusak fungsi ginjal secara permanen sebesar 70%. Jadi kalau ginjal kesumbat dieneng ketok seminggu 7 kali 24 jam, ginjal yang tersumbat itu fungsi ginjalnya turun secara permanen sebesar 70%. Eman, ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada nyeri pinggang minimal harus dilacak dengan USG. Apakah ada tanda pembengkakannya atau tidak? Karena kalau tidak dilacak takutnya kecolongan. Kalau udah kecolongan eman, ginjalnya hilang 70% pada sisi yang sakit. Lah kalau yang kena dua-duanya ya hati-hati. Ya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini biasanya langsung ditata laksana dengan dibantu tindakan yang aktif seperti teropong. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang treatmentnya. Kemudian ini adalah gambar dari CT scan. Nah, ini gambar yang lebih superior daripada USG. Kenapa? Kita bisa lihat nih. Oh, ini ginjal ya, yang ginjal itu yang ini yang kayak kubah jamur ini ya. Di sekitar ginjalnya kita bisa lihat ada liver, ada tulang belakang, ada ototnya ya, ada organ-organ yang lain yang bisa kita lihat dengan lebih detail dengan CT scan. Makanya CT scan itu lebih informatif daripada USG. Dan CT scan dia tuh pakai alat. Alatnya sebesar ruangan ya, mungkin kurang lebih membutuhkan ruangan sebesar 5 kali 5. 5 meter kali 5, lah alatnya segitu besarnya, ya. Lah kita nanti akan masuk ke situ dilakukan CT scan sehingga kita bisa ngelihat nih organ tubuh dari depan ke belakang, luar dalam kelihatan semua. Kalau USG itu ditempel notok. Tergantung keimanan seorang dokter yang meriksa, ya. Kalau sudutnya berubah ya gak ketok. Sudutnya beda kayak gini, ukurannya beda juga. Itu USG. Ya. Tapi kalau CT scan bisa ngelihat semuanya. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar. Yang ini kondisi ginjal yang sehat. Ya, dia tidak ada pembengkakan pada ginjalnya kanan maupun kiri, ya. Salurannya masih hitam sempit-sempit seperti ini, ya. Itu bagus. Sedangkan yang satunya, nah, ini yang sebelah kiri sudah mulai ada pelebaran tengahnya ini. Ya. Nah, ini kondisi yang terjadi penyumbatan pada salah satu ginjal. Yang selanjutnya, ini adalah kondisi derajat yang lebih parah. Daging ginjal yang di sini itu masih cukup tebal meskipun ada pembengkakan ginjal.
Tapi yang di sini ini udah bengkak, disumbatkan oleh batunya. Ini batunya yang warna putih ya. Kemudian di sini struktur daging ginjalnya berbeda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang ini mungkin masih sekitar 3 cm, yang ini sudah tipis tisu. Kesenggol dikit bocor. Ya. Seperti itu. Nah, ini pada kondisi yang sudah cukup lama dibiarkan terus sehingga terjadi pembengkakan. Nah, ini sudah tidak bisa balik. Kalau sudah tipis seperti ini tidak bisa balik. Fungsi ginjalnya pasti turun. Meskipun ketika dicek dalam labora darah bagus. Loh kok bisa? Lah iya, ginjal yang satunya masih bagus. Seperti itu. Yang seperti tadi saya bilang bahwa satu ginjal itu bisa setara dengan 1000 ginjal. Karena kemampuannya mampu mengcover fungsi ginjal yang bermasalah. Jadi kepada kondisi seperti ini, pasien itu dicek lab bisa jadi bagus. Tidak ada masalah, tapi ternyata ketika diintip dalamnya seperti ini. Ya, nah ini hati-hati dan eman-eman. Jadi kalau ada nyeri pinggang, dilacak, pastikan itu bukan sumbatan di saluran kencing, mulai dari ginjal ataupun kandung kemih ataupun di prostatnya, ya. Karena kalau kecanda nanti bisa hilang fungsi ginjal sampai dengan 70%. Nah, ini adalah gambar dari CT scan yang lain. Kita bisa ngelihat dari samping. Ini ada struktur tulang belakang. Nah, ini yang saya suka. Kenapa dari CT scan? Kita bisa menjelaskan pasien. Apalagi kalau pasiennya udah saklek, dok saya ini batu ginjal. Walah ini. Nah, ini harus bisa dijelaskan dengan bukti ilmiah ya. Salah satunya dengan CT scan. Jadi CT scan ini saya juga bisa melacak yang namanya saraf kejepit. Nah, kita melihat dulu kondisi yang normal. Ini yang kotak ya, yang kotak itu adalah tulang gegerin jenengan ya, yang kotak. Di antara dua kotak itu ada lempeng sendinya. Ini yang abu-abu, yang hitam ini yang garis tak ini itu lempeng sendinya. Lempeng sendi yang sehat itu ketika sudut yang di depan dan sudut yang di belakang itu sama lebarnya. Jadi kondisi yang bagus itu lempeng sendi ketika di tulang belakang posisinya seperti ini. Sekarang kita ngelihat pada kondisi yang bermasalah. Kita lihat ke bawah set. Nah, di sini lempeng sendinya wes ora ono. Ya, lempeng sendinya udah sampai kopong, warnanya hitam sempurna, tung ya. Yang ini sudutnya yang di depan besar, yang belakang sempit. Yang ini depan besar, belakang sempit. Besar, sempit, besar, sempit. Di sini ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik yang bermasalah dari lempeng sendi. Ya. Yang dari 6 titik itu, ketika dia sudutnya berubah, biasanya bagian yang sempit itu bermasalah, bagian yang sempit. Kok bisa? Masalahnya di mana? Lempeng sendinya mencotot. Dia kegencet. Karena terhimpit, dia kegencet, dia keluar. Ketika keluar akhirnya muncul yang namanya polisi tidur di sini. Nah, kalau yang bagus tuh lurus kayak gini nih. Nah, ini lurus nih. Tapi kalau yang nggak bagus ada polisi tidurnya. 1, 2, 3, 4. Dari 6 titik ada 4 titik yang sampai dengan muncul polisi tidurnya. Ya. Dia mendesak struktur yang panjang di belakang ini. Jadi ini ada hitam panjang dari atas ke bawah. Nah, ini itu adalah tempatnya saraf tulang belakang. Normalnya ya harus rata, jalannya harus rata. Kalau ada polisi tidurnya kayak gini, ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya saraf kejepit ya. Jadi saraf kejepit itu saraf tulang belakang yang terhimpit akibat penonjolan dari lempeng sendi yang bermasalah. Kondisi ini ya tadi munculnya karena gerakan-gerakan panggul, nyeri pinggangnya. Penyebabnya apa? Biasanya saraf kejepit itu penyebabnya adalah riwayat perilaku hidupnya dan berkaitan dengan pekerjaan. Biasanya pasien itu ada riwayat ngangkat-ngangkat berat. Mungkin mudanya suka ngangkat berat, entah ngejimnya nggak pakai personal trainer, ngasal otodidak ya, ngangkat-ngangkat gitu, atau sering ngangkati
kuli ya, biar mungkin ya pekerjaannya kuli. Nah, itu dia bisa terjadi yang namanya penyempitan ya. Mudanya enggak apa-apa, tuanya bermasalah. Ataupun pada kondisi kecelakaan jatuh terduduk atau jatuh dari ketinggian ya. Itu bisa. Jadi tekanannya itu membuat struktur tulangnya itu bermasalah krek kayak gitu sehingga lempeng sendinya kalah mencotot. Ketika mencotot dia bisa membuat aliran sarafnya tidak lancar dan muncul tuh keluhan-keluhannya. Pas ruku sakit, sujud sakit, nyapu sakit, ngangkat cucian sakit ya. Seperti itu. Nah, ini gambar yang lain ya. Ini sampai kopong. Nah, ini kalau kopong ini ya sakit sekali biasanya pasiennya. Seperti itu. Ya, dan alhamdulillah di Rumah Sakit Romani kita sudah punya CT scan ya. CT scan-nya kita sudah punya yang 128 slice. Kalau dulu itu CT scan cuma 32 slice. Artinya apa? Artinya ketika di foto pakai CT scan yang tergambar itu cuma 32 potong. Kalau sekarang Romani punya yang 128 potong. Jadi potongannya makin tipis sehingga harapannya lebih akurat ya. Jadi bisa mendeteksi yang lebih kecil-kecil, problem yang lebih kecil ya. Ini alatnya sebesar ini, orangnya masuk ke dalam, tergantung nanti mau CT scan apa. Kepala ada, ronsen CT scan dada ada, perut ada. Kalau saya biasanya perut. Ya. Ataupun kalau mau ngelacak nyeri pinggang paling sering adalah perut ya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu tindakan operatif dari urologi. Jadi ini operasinya kita 95% tidak dibedah ya. Jadi 95% kasus batu itu ya ternyata tindakan operasinya hanya pakai teropong. Apa tuh teropong? Teropong itu memang masih masuknya operasi, tapi operasinya enggak dibelek, enggak didedel, enggak disilet, enggak ada lukanya. Pakainya alat canggih namanya endoskopi. Nanti ada di layar sini, kita bisa lihat tuh. Kita masukkan alat lewat saluran kencing dalam posisi terbius, ya. Dalam posisi terbius, biusnya pun kayak bius SC, ya. Jadi cuma separuh badan, sehingga kita biasanya masih bisa interaksi sama pasien. Diteropong lewat saluran kencingnya, bisa diteropong sampai ke ginjal kanan dan ginjal kiri tanpa adanya luka. Dan prosesnya biasanya cuma butuh waktu rawat inap 2 hari 1 malam. Jadi mondok, malamnya operasi, besok sorenya udah bisa pulang aktivitas normal. Ya, dan tidak ada luka. Nek zaman dulu iya dibelek. Zaman dulu ya, karena tidak ada alat-alat canggih. Sekarang alat canggih semua. Ya. Dan 95% pasien saya diselesai dengan endoskopi. Tapi ya 5%-nya nek memang batunya gede-gedean mau tidak mau ya dibelek seperti itu. Nah, ini juga ada terapi lain yang namanya ESWL ya. ESWL itu dia adalah teknik pemecahan batu pada ginjal yang tidak mengalami pembengkakan ya. Jadi kalau pembengkakan kita pakainya teropong tadi karena butuh segera. Jangan dibiarkan terlalu lama. Tapi kalau batu ginjalnya tidak bikin pembengkakan ya, tidak membuat penyumbatan, kita masih bisa ada opsi ini. Namanya ESWL. Dia tidak perlu rawat inap. Datang, diprogram, habis itu pulang. Harapannya batunya keluar lewat pipis nanti. Karena dipecah. Pakainya tenaga dalam. Wah, ya. Nah, ya, jadi kita pakainya gelombang suara, ya. Ada juga pakai gelombang kejut. Nah. Kemudian ini yang terakhir adalah teknologi terbaru yang betul-betul laser, ya. Jadi istilah kita mengedukasi pasien itu dioperasi ini dibelek apa di laser. Nah, biasanya kan pasien kayak gitu ya. Di laser. Nah, maksudnya di laser tuh zaman sekarang laser itu adalah minimal invasif, artinya minimal luka, yaitu laser. Tapi energinya bukan laser, pakainya listrik ya, listrik ataupun energi panas ya. Lah, ini betul-betul energinya adalah laser.
Jadi kalau energinya keluar tuh warnanya hijau, kayak Star Wars ya. Cucu gitu ya. Nah, ini alatnya laser dan insya Allah di Romani sudah mau hadir. Kalau lancar tahun depan sudah datang. Apa sih keunggulannya laser? Jadi kalau kita lihat lagi, ya. Jadi kenapa laser sekarang menjadi yang cukup diidamkan oleh banyak dokter spesialis karena dia punya kelebihan ya. Kalau teropong yang konvensional ya, meskipun dia sudah maju, teknologi itu sudah maju, ternyata dia masih generasi satu lah bahasanya ya. Generasi satu itu alat kita itu masih rigid atau alat kita itu cuman lurus gitu toh. Jadi alat yang kita masukkan ke saluran kencing sampai ginjal itu dengan posisi terbius itu alatnya ketebalannya seperti pulpen ya, seperti pensil, ketebalannya seperti pensil, wujudnya juga silinder seperti pensil dan panjangnya sampai 70 cm. Ya, panjangnya 70 cm. Itu nanti kita masukkan bisa sampai ke ginjal. Alatnya nelusur dari bawah sini, aja dibayangke sing lanang ya. Nek cowok memang harus gitu ya. Jadi alatnya masuk sampai ke ginjal. Cuman ada keterbatasan kalau nggak pakai laser. Keterbatasannya ketika kita alatnya masuk sampai sini, dia cuman bisa di sini saja. Dia tidak bisa masuk ke apa namanya labirin-labirin dari ginjalnya. Jadi di dalam ginjal itu masih banyak salurannya. Dia tidak bisa belok. Nah, tapi kalau pakai laser itu betulan, alatnya itu beda. Alatnya dia bisa meliuk-liuk sehingga dia bisa mengakses ke batu paling dalam. Bisa dicari benar-benar tuntas. Ya, itu keunggulannya laser. Jadi alhamdulillah insya Allah Romani sih di tahun depan sudah datang alatnya, cuma tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan ya. Ya. Kemudian tips and triknya lah ini. Gimana sih kita bisa mencegah batu ginjal ya, batu ginjal. Yang pertama dari lifestyle-nya. Lifestyle terbaik adalah tetap harus ada aktivitas fisik. Ya. Kenapa aktivitas fisik menjadi pilihan yang terbaik? Karena dengan kita menggerakkan otot, ya, dengan kita menggerakkan otot, entah cuman ongkang-ongkang tok, ya, ternyata menggerakkan otot itu mampu memicu perbaikan dari tulang. Jadi kalau misalnya dibandingkan antara tulang dari orang atlet ataupun orang dari orang yang tidak olahraga dengan yang olahraga, ya, ketebalan tulangnya itu lebih padat yang sudah berolahraga rutin. Apa kepentingannya dalam kedokteran? Ternyata semakin tebal tulangnya, itu imunitasnya semakin tinggi. Imunnya semakin tinggi. Faktor-faktor anti kankernya semakin tinggi, ya. Termasuk dalam metabolisme tubuh sampai dengan metabolisme mineral tubuh, ya. Sehingga pilihan terbaik adalah olahraga. Olahraga yang paling simple ketika usia sudah mencapai 40 tahun ke atas adalah jalan kaki. Minimal 15 menit. Kalau enggak pagi ya sore hari, kepapar sama matahari. Ya. Kenapa? Kalau jalan kaki enggak kepapar matahari, ya? Karena kita butuh vitamin D-nya. Vitamin D itu baru terbentuk ketika ada bantuan dari matahari, ya. Cuman kalau sekarang trennya adalah matahari itu dimusuhi, Pak. Bu. Marak ireng kayak gitu, ya. Nah, ya. Jadi saya ada pasien itu benar-benar unik.
dia punya ketertarikan dengan vitamin D. Dia sampai bercerita dan eksperimen dengan badannya dia sendiri bahwa dok saya itu sebelum olahraga vitamin D-nya itu nggak pernah sampai normal. Oh setuju. Karena memang ketika kita usianya sudah 40 tahun, aktivitas sudah mulai berkurang. Apalagi zaman sekarang usia produktif berbeda dengan usia produktif waktu lalu. Usia produktif di waktu lalu semua keluar rumah, panasan, neng lapangan, ya. Sekarang produktifnya tiktokan, ya toh, joget neng jero kamar, ya toh. Nah, ternyata yo kasil kayak gitu. Tapi pergeseran budaya ini, pergeseran kebiasaan ini ternyata menghilangkan struktur kebutuhan dari tubuh. Ya. Jadi usia-usia produktif sekarang yang usia 30 tahun mungkin gampang rentan kena penyakit. Atau sekarang zaman saiki cah nom kok jadi gampang loro. Ya. Karena memang lifestyle-nya seperti itu. Kemajuan zaman membuat orang jadi jarang ke luar rumah. Belanja sekarang online semua. Ya tuh diantar semua. Alfamart itu tekan rumah. Ya tuh? Kayak gitu. Nah, karena tidak ada aktivitas sehingga ototnya tidak terlatih. Ketika ototnya tidak terlatih, maka tulang pun mulai keropos. Jadi keroposnya tulang itu bukan karena kurang kalsium, tapi karena tidak digerakkan. Ya. Makanya ketika kita usia 40 tahun ke atas sebisa mungkin ada aktivitas fisik. Jangan sampai tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Apalagi cuma dikit-dikit rebahan. Kalau udah rebahan 5 menit keturun. Ya, angop-angop seperti itu. Nah, ketika kita tidak bergerak, metabolisme tubuh akan turun. Ketika metabolisme tubuh turun, staminanya turun. Jadi orang yang tidak olahraga biasanya makin lemes badannya. Terus jadi gampang sakit. Seperti itu, ya. Lifestyle, exercise ya. Yang kedua adalah kebiasaan terkait pekerjaan. Muncul nyeri pinggang karena batu biasanya diakibatkan karena terlalu lama duduk. Duduk itu ada batas waktunya termasuk nyupir. Maksimal 2 jam. Setelah 2 jam harus digerakkan. Kenapa? Kalau 2 jam kita diamkan terus menerus ya, mineral dalam tubuh terutama di kandung kemih, pipis yang di kandung kemih itu mulai ngendap. Endapan ini yang bisa bikin masalah, mulai bisa muncul peradangan, tempatnya kuman bersemayam ya. Karena ketika kondisi yang tadinya ya kita bicara gini lah. Paling gampang yang berkaitan mungkin seperti wudhu ya. Wudhu harus pakai air yang mengalir. Karena asumsinya yang air mengalir itu lebih suci, lebih bersih. Begitu juga dengan prinsip air kencing. Air kencing yang diempet terlalu lama sama saja kita menahan najis terlalu lama. Efeknya apa? Resikonya mulai ngendap ya. Mulai ngendap mineralnya, mulai ngendap kumannya, bisa jadi ada peradangan gara-gara nahan kencing atau terlalu lama duduk. Seperti itu. Dan kondisi tersebut juga sama halnya ketika terjadinya penyumbatan saluran kencing karena batu, ya. Ketika batu nyumbat, yang tadinya alirannya lancar jadi tidak lancar. Makanya dia kesakitan, makanya dia bisa muncul infeksi, ya. Karena zat najisnya nggak dikeluarkan seperti itu. Bahkan kalau ditahan sampai 7 kali 24 jam, fungsi ginjalnya turun secara permanen. Kemudian adalah konsumsi makanan minuman. Ya. Jadi kita itu sudah ada slogan yang cukup baik untuk mengingatkan kita ya. 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini dipegang. Jangan sampai satu komponennya kurang. Ya. Jadi sekarang itu ada yang mikir, "Oh, makan daging aja sehat. Oh, makan sayur aja sehat atau vegan atau vegetarian kayak gitu ya." Nah, di kami ya,
di urologi itu penelitiannya justru terlalu banyak makan daging atau daging tok. Itu kejadian batunya makin tinggi. Terlalu banyak makan sayur tok, batunya juga makin tinggi. Jadi supaya menghindari kejadian batu, ya 4 zat 5 sempurna. Ra usah kakean, tapi ono kabeh kayak gitu. Ya, ndak usah banyak-banyak, cukupan. Tapi komponennya ada semua. Seperti itu. Termasuk minum ya. Yang suka ngopi teh saya setuju, boleh ya. Nek sama saya ndak ada pantangan, Bu. Ya, karena kalau pasien dipantangke biasanya tensinya tinggi, setelah tensinya tinggi muncul sakit lainnya, Bu. Jadi pasien-pasien itu kalau dipantang-pantangke biasanya quality of life atau apa namanya, kualitas dari hidupnya mulai menurun. Karena stres. Aku makan ini ndak boleh, makan itu nggak boleh. Lah, aku makan apa? Bingung, ya. Seperti itu. Intinya 4 zat 5 sempurna tidak berlebihan. Dan minumnya pun boleh bebas. Cuman ya, minuman teh, kopi yang katanya kontradiksi ndak boleh lah, nanti bisa batu ginjal, boleh. 4 kali sehari 1 cangkir boleh, tak kasih tahu. Bapak-bapak boleh. Asal tidak pakai gula. Karena gula itu sekarang menjadi musuhnya dunia. Di Singapura, tetangga sebelah dan Malaysia, itu sudah ada yang namanya food grade. Jadi semua jajan-jajan itu nanti dilabelin food grade yang derajatnya dapatnya nilai A, itu artinya sehat. Nah, kalau makanannya itu tinggi gula, biasanya dia udah kenanya di C atau D. Lah kita, kenapa belum ada food grade? Nanti pengusahanya ngambek, ra ono sing tuku, ya. Karena semuanya udah manis. Sekarang gini, minuman baru jalan 5 meter udah ada es teh jumbo. Ya, es teh jumbo enak, 5.000 akeh gitu. Tapi mbiyen ki 1.000 tok Bu, sakmono Bu regane Bu. Saiki 5.000. Nah, komponen-komponen minuman saset, minuman instan yang ada di botol, kaleng, ya ataupun yang 3 in 1 itu hati-hati. 80%-nya adalah gula. Ya, 80% yang diminum itu gula, bukan kopinya. Malah banyak arangnya. Itu makanya pahit kayak gitu. Jadi kalau top kopi-kopi saset itu biasanya enggak kopi murni, dicampur mbek jagung apa-apa kayak gitu ya. Dan dia banyak gulanya. Gulanya ini yang paling bermasalah dan gula ini yang menjadi makin majunya penyakit kepada usia-usia muda. Sitik-sitik boba, sitik-sitik sirup, sitik-sitik kopi wolong ewu ning pinggiran dalan kae, sing digenjot kae ya, itu gula tok. Ya. Gula itu kenapa bisa bermasalah? Karena gula itu mempercepat munculnya semua penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk batu. Jadi batu ginjal itu bisa muncul pada faktor resiko 1, merokok. Nah, ini di sini ini apa-apa Bu, Bapak-bapak, ya. Merokok ya. Merokok ataupun ternyata lingkungan yang merokok. Nah, makin di sini ini Bu, ya. Enggak apa-apa. Lingkungan yang merokok. Yang kedua, darah tinggi. Nah, jadi kalau saya enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, saya berperan menimbulkan terbentuknya batu, ya. Enggak boleh. Jadi saya enggak mau bikin orang stres, tensinya tinggi nanti, ya. Kemudian sakit gula ataupun kegemukan. Jadi kayak saya nih gemuk nih, resiko seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi? Tetap ada aktivitas fisik, minimal jalan kaki. Jadi kalau saya visitor, saya enggak pernah naik lift, naiknya tangga. Setelah naik tangga ditanyain, "Loh Dok, kok keringetan banyak?" Enggak apa-apa, nambah umur, tak gituin ya. Kemudian selain nambah fisik adalah minum air putih. Jadi kalau jenengan minum kopi teh enggak masalah. Jenengan mungkin nanti kalau udah bodo kurban, misalnya bodo kurban makan tengkleng dan kayak gitu-gitu enggak masalah ya. Yang penting air putihnya lebih banyak. Cuman nih ada cumannya. Hati-hati sama yang namanya
makanan berkuah. Ya. Bukan godokan ya, beda. Godok itu sehat. Konsep godok, konsep rebus itu sehat, ya. Tetapi yang menjadi tidak sehat adalah kuahnya. Misal, koyok soto, koyok tengkleng, koyok apa namanya? Gulai, ya. Jenengan makan dagingnya, makan atine, makan gajihe, makan babate ora popo, tapi kuahe ojo. Lho kan wis dilumuri, wis ana rasane, ya ora apa-apa. Kenapa? Kenapa? Kita bandingkan gini deh. Soto. Sotone dipanaske nganti asat. Satune soto seger akeh kuahe. Nek padha-padha dientekno, kira-kira lebih asin yang mana? Ya bisa lebih asin yang asat. Tapi pertanyaannya, garamnya sama enggak? Sama. Maksud saya itu. Jadi ketika ada kuah yang masuk ke dalam tubuh, maka garam yang masuk ke dalam tubuh makin banyak. Karena garam yang masuk ke dalam tubuh makin banyak, ya, itu yang mengakibatkan tensi tinggi. Jadi kalau bapak-bapak bar mangan kuah rada akeh kok cengeng, ya kakean kuah kuwi ya. Makanya kalau bisa makanan yang sehat itu kuahnya enggak dihabiskan, kuahnya dibiarkan. Nek pingin sing seger ya sak seruput rong seruput. Ngono ya. Lah, terus yang lebih salah kaprah lagi begini pada pasien-pasien sakit gula. Bu, ndak boleh makan gula. Wah, aku udah ndak makan gula. Pas ditelusur ke rumah, makannya bubur sumsum. Lah bubur sumsum itu kan dari karbohidrat. Nah, maksudnya kami kedokteran dan ahli gizi ya, hindari gula itu, hindari karbohidrat. Varian karbohidrat itu banyak sekali. Tepung, ya, mulai dari tepung, beras, ketan, buah-buahan. Loh. Nah, jadi kayak bangsane bubur, mie, ketupat, lontong, ya. Itu dikurangi, bukan dihindari nggih, Bu, dikurangi. Ya, dikurangi. Yang tadinya makan satu piring jadi seperempat piring. Nek urung iso seperempat ya setengah, ya toh? Tapi ojo nambah. Orang sakit gula, kalau mau nambah lauk banyak ndak apa-apa. Justru banyakin lauknya. Ya, banyakin lauknya, tapi kurangi nasinya, kurangi buburnya, kurangi minyak, kurangi lontong, kupat, kurangi apa meneh? Ada satu yang paling sering terlupakan. Kerupuk. Tahu enggak? Tahu enggak kalau satu kerupuk itu setara satu piring nasi? Ya, jadi hati-hati sama kerupuk. Ngapunten kalau ada yang pengusaha kerupuk. Jadi kerupuk itu adalah olahan ternyata tinggi gula. Ya, karena dia memang dari tepung. Ya, varian tepung termasuk keletikan, termasuk nyemil Oreo, biskuat sing ketoke ora manis, ya. Semua roti, semua gandum itu karbohidrat. Termasuk kentang dan ubi itu karbohidrat. Oh, aku udah beralih ke ubi. Ubine sing dipangan 5, padha wae. Yang untuk mengenyangkan perut itu bukanlah karbohidrat. Yang bisa mengenyangkan perut dan memuaskan nafsu di otak itu protein. Jadi perbanyaklah makan lauk. Sate oleh, Pak, sate oleh. Ya, sate tengkleng gulai oleh. Mung kecape aja kakean. Kuahe dikurangi. Ya. Ndak masalah. Kalau itunya dikurangi kuahe, insya Allah ora cengeng, Pak. Bar mangan kambing ora cengeng. Ya. Sesuk kan pek bodo kurban dijajal. Gitu ya. Itu. Jadi hati-hati sama makanan yang berkuah. Jangan dihabiskan. Mulai ada kebiasaan untuk tidak menghabiskan kuahnya. Ya. Seperti itu. Kemudian minum kopi.
minum kopi 4 kali sehari secangkir ternyata menyehatkan jantung dan ginjal. Selama nggak pakai gula. Wah enak Pak. Sing cappuccino wae. Cappuccino kan komponennya sekian persen susu plain ya atau susu tawar tuh loh, susu murni. Susunya jangan yang kental manis ya. Kalau kental manis sama aja ya. Jadi hati-hati juga ya kepada ibu-ibu yang memberikan anaknya susu karena susu cair yang dia sudah kecandak rasa, entah vanila, entah coklat, entah stroberi, itu pasti gulanya 80% dari otaknya itu. Ya, nggak mungkin enggak. Kalau jangan baca berapa gram di dalamnya, ya nanti dipraktekkan berapa gram itu berapa sendok. Banyak, Bu. Ya. Hati-hati banget sama minuman yang ada di kemasan. Kalau memang mau minum susu, ya susunya susu plain, yang enggak ada gulanya, yang rendah gula, yang tidak ada rasanya. Yang cuman gurih tok, itu yang sehat. Yang susu UHT tanpa ada rasa. Ya. Bukan rasa vanila enggak. Vanila sama plain sama-sama putihnya, tapi kalau vanila manis. Kalau plain enggak manis, dia cuma gurih. Seperti itu ya. Makanya kenapa kok kasus-kasus batu ginjal sekarang muncul di usia 15 tahun. Dulu itu usia 40 tahunan, sekarang udah maju sampai 15 tahun. Yaitu gara-gara ada boba. Baru pulang sekolah langsung beli jajan yang manis ya. Padahal kalau manis itu Pak, Bu, kebutuhan cairan dalam tubuh kita itu kurang lebih rata-rata 1,5 sampai 2 liter. Cairan ya, bukan air putih, cairan. Jadi mau komponennya apa aja terserah. Tapi ketika kita itu sedang pingin melepas dahaga, mesti ning otak pinginnya, wah pinginnya sing seger manis kayak gitu. Lah, seger manis ini ternyata membuat nafsunya langsung terpenuhi. Tapi kebutuhan cairannya belum terpenuhi. Jumlahnya itu belum terpenuhi. Jadi sebisa mungkin memang kalau mau makan macam-macam enggak masalah, minumnya air putih. Gitu. Kalau mau yang rosok, ya sebisa mungkin rendah gula, bahkan tanpa gula. Ya, seperti itu. Kemudian adalah salah. Prognosis dan emergensi ya. Kalau nyeri pinggang terjadi kegawatan, silakan ke IGD ya, biar dilakukan screening. Ini karena batu apa saraf kejepit. Ketika diobati aman atau dia menetap. Kalau menetap mondok pasti ya. Kalau nggak menetap boleh pulang, tapi setelah pulang segera periksa ke dokter spesialis. Kalau ke dokter urologi bisa dapat CT scan. Kalau ke dokter saraf belum tentu dapat CT scan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak usah khawatir terkait dengan perkembangan dari batu ginjalnya. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat ditata laksana, ya. Kita juga bisa mencegah kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Dan tidak usah khawatir, 95% penanganan secara operasinya adalah sudah tanpa dibelek, pakainya endoskopi. Jadi udah usah khawatir ya Bapak. Aku pengennya yang alternatif kok ngono ya. Wah, aku delok foto videonya apik banget. Jadi pasien itu diturunkan terus pakai pisau disosok keluarga getehnya baru metu metu watune. Aku yo pengin koyo ngono sampai sekolah lumayan. Malah kalau bisa memindahkan ke dalam ayam gitu kan, tersertifikasi lumayan kayak gitu. Lah, kalau di kami insya Allah 95% pasien kena batu itu bisa ditangani dengan teropong. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, periksa aja. Jangan sampai ginjalnya jenengan rusak gara-gara ketakutan tok. Ya, tidak semua kasus nyeri pinggang akibat batu dibelek, tidak semua ya, hanya 5%-nya saja. Kecuali kalau jenengan salah satu 5% ya repot. Nah ini harus ada treatment yang lainnya. Tapi sekarang sudah ada yang namanya PCNL juga ya. PCNL ini dia bisa mengatasi batu-batu di ginjal yang terlampau besar, lebih dari 2 cm ya, tanpa pembedahan. Itu juga bisa.
Jadi tidak usah khawatir, insya Allah kami di dunia kedokteran ilmu selalu diupdate, alat selalu ada kemajuan, dan insya Allah semakin ke sini, semakin kemajuan zaman, memang kita itu sebisa mungkin tidak melakukan pembedahan. Memang tidak melakukan pembedahan. Adapun kalau memang perlu dibedah, biasanya alat-alatnya sudah mulai canggih, ya. Nah, sekarang sudah mulai muncul laser. Lasernya pun ada beragam jenis. Mulai dari yang laser hijau sampai laser yang tidak kasat mata. Sekarang ada yang laser tidak kasat mata ya, namanya thulium. Itu lebih bagus lagi. Jadi perkembangan zaman itu insya Allah semakin mempermudah kita. Mung ya memang tambah larang Pak Bu. Nggih, jadi ini reviewnya ya. Jadi urologi itu apa? Urologi itu dokter bedah ya. Saya ini termasuknya dokter bedah yang membahas tentang batu ginjal, saluran kencing, prostat dan kejantanan, nggih Pak, Bu. Kemudian kalau misalnya terjadi kegawatan nyeri pinggang ya, diatasi kegawatannya dengan lari ke IGD ya. Nanti akan ditata laksana sesuai dengan standarnya. Kemudian kalau semisalnya aman, boleh pulang, sesegera mungkin kita harus menseleksi batunya, betulan batu atau enggak, minta langsung rujukan ya ke rumah sakit bahwa sampaikan saya kemarin nyeri pinggang hebat. Kalau bisa dirujuk ke dokter urologi. Kalau memang ke arah batu biasanya bisa cukup pakai USG. Kalau nanti ternyata ada kecurigaan ke saraf kejepit, mungkin perlu dilakukan CT scan ya. Teknologinya tidak usah khawatir ketika ada sumbatan ya. Baik teknologi untuk diagnostik ataupun terapinya sekarang sudah minimal invasif, sudah tidak terlalu sering dilakukan pembedahan ya. Jadi 95%-nya kita sudah tanpa luka, besok sorenya sudah boleh petakilan lagi ya. Kemudian jangan lupa lifestyle-nya, dietnya 4 sehat 5 sempurna tetap, minum air putihnya diperbanyak. Kemudian apabila terkait dengan pekerjaan, kalau dia itu sering duduk atau supir atau di depan komputer ya, ingat maksimal 2 jam. 2 jam harus mulai bergerak ya. Exercise, gerak-gerak. Habis itu tetap sempatkan minum air putih ya. Boleh kok minum boba, boleh. Minum teh yang manis boleh, kopi boleh. Cuman kalau dikira sudah kalap ya, kalap, air putihnya dikalapin. Ya. Intinya di air putihnya. Kemudian jangan sungkan-sungkan apabila terjadi keluhan, silakan datang dan konsultasikan ke dokter urologi. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya. Monggo kalau nanti mau ada pertanyaan, saya sangat menyambut pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan dari kalau tidak ada saya monggo. Kebetulan tadi saya juga menambahkan tentang masalah kesehatan tadi yang menyatakan bahwa kita sebenarnya lebih prepare ya untuk masalah kesehatan. Jangan khawatir bahwa dikatakan tadi bahwa sekarang itu beberapa penyakit ginjal itu 95% kita tanpa operasi. Masalah kan saya termasuk dari pasien itu. Terus yang kedua yang berkembang di masyarakat, masyarakat kadang itu takut kalau yang namanya dan operasi itu kan sudah wah cari alternatif dulu lah. Biasanya begitu. Nah, yang berkembang di masyarakat itu kan apa di jambu Ambarawa kan katanya kan ada yang bisa mengobati tanpa operasi ya. Secara medis bagaimana? Diolah atau gimana? Keluar sendiri gitu kan? Iya. Itu yang pertama ya. Kedua untuk batu ginjal ini untuk kaum perempuan wanita apakah juga jarang sekali ya. Karena kan dari segi anatomi tubuh kan sama ya antara pria dan wanita, tapi kok kelihatannya kok jarang sekali untuk wanita ada penyakit batu ginjal. Ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana terkait pandangan kedokteran terhadap alternatif medis dari batu ginjal yang ada di jambu, kayak gitu. Yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa yang cewek lebih jarang? Ya, saya jawab yang kedua dulu, Pak. Jadi kalau kita bicara prevalensi antara cowok dan cewek, memang lebih banyak yang cowok. Sakit batu itu lebih banyak yang cowok. Dan dia kalau batu ya, untuk cowok dia punya masa puncak. Masa puncaknya adalah dekade keempat. Ya, jadi usia 40 tahun itu masa puncaknya. Itu keilmuan yang terakhir saya baca, tidak tahu dengan perkembangan zaman nantinya ya. Kalau cewek itu dia punya dua masa puncak, tetapi untuk persentasenya tetap lebih banyak laki-laki. Apa penyebabnya? Banyak faktor, Pak. Lanang sering ngudut, lanang sering stres, ya, karena stres bisa hipertensi, karena ngudut merokok itu juga bisa meningkatkan resiko batu, ya. Dan terkait dengan lifestyle. Mungkin ngopi, pakai gulanya tinggi, ya toh? Nah, itu. Makanya lanang itu mungkin lebih akeh, Pak, ya. Terkait dengan komunitas biasanya. Kalau cewek dia punya masa puncak dua. Ketika usia 20-an, dekade 20 dan menopause. Jadi kalau pada pasien cewek biasanya paling sering ketika menopause, sudah enggak mens. Sudah enggak mens itu biasanya muncul. Tapi kalau sekarang nggak bisa pakai itu. Sekarang itu semua udah maju. Pasienku cewek banyak. Usia 16 sampai 30 tahun banyak banget. Itu ya karena lifestyle. Ketika ditanya, iya sering nahan kencing. Karena mungkin pekerjaannya memang nggak bisa ditinggal. Harus melayani. Bertatapan muka langsung dengan pelanggan. Izinnya susah atau harus pakai pakaian yang serba ribet untuk masuk ke dalam lingkungan kerjanya. Sehingga sulit ke belakang nahan kencing dan sulit minum. Sekalinya keluar pabrik misalnya kayak gitu, pinginnya golek sing manis-manis ya kayak tadi. Jadi karena dipengaruhi dengan lifestyle kondisinya saat itu. Yang kedua terkait dengan alternatif. Nah ini jujur di luar kuasa saya. Saya pernah dapat cerita memang dikabarkan benar adanya, tapi ada juga lebih banyak bodong adanya, ya. Jadi ada beberapa pengakuan dari kolega saya yang dia sudah pernah terjun ke sana, meninjau langsung, dan itu ada yang memang real. Kita nggak tahu itu udah pakai ilmu apa, kita nggak tahu, ya. Tapi dibandingkan dengan persentase real dan tidaknya, ternyata lebih banyak yang tidaknya. Jadi alternatif itu memang kita tidak bisa menjudge langsung nggih, cuman kalau berdasarkan medis tidak mungkin batu itu keluar dengan sendirinya tanpa melalui lubang yang ada, ya. Jadi satu-satunya bagaimana batu bisa keluar dari ginjal menurut keilmuan kami adalah ya kalau batunya itu ada di ginjal dikecilkan, ya. Kalau dikecilkan nanti pipisnya keluar batu, itu secara alami. Kalau enggak bisa dikecilkan ya harus diambil atau diewangi kayak gitu, ya, atau dibelek atau diteropong seperti itu. Ngoten, Pak. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke. Baik Bapak, pertanyaannya lugas. Nah, jadi ditanya BPH itu pada prostat bisa enggak sih dikecilkan dengan obat atau harus operasi saja? Nah, kita bicara tentang
treatment prostat. Nah, ini juga sebagai salah satu kewajiban saya menjelaskan karena banyak sekali yang salah kaprah dalam mentafsirkan bagaimana cara mentreatment prostat atau tata laksana prostat. Kita bicara tentang tujuan dulu. Jadi semua laki-laki ya. Semua laki-laki ketika dia menyentuh usia 50 tahun ke atas, kalau ada gangguan pipis apapun jenisnya, mulai dari ngeden, harus nunggu lama di kamar mandi, kebangun di malam hari buat kencing, dikit-dikit kencing ya, atau pipisnya ndak tuntas, itu bisa jadi gejala prostat ya. Kemudian prostat ini harus ditelusur berdasarkan volumenya. Bahkan pada kondisi-kondisi khusus, kondisi-kondisi untuk dilakukan screening ke arah kanker. Ya. Jadi biasanya pasien yang lebih dari 50 tahun itu kita juga ditawarkan untuk men-screening kanker prostat. Screening kanker prostat paling simpel adalah dengan cek darah PSA. Mung BPJS itu tidak mengganti sepeser pun pemeriksaan laboratorium dari rawat jalan. Itu faktanya. Sehingga kami nakes juga akhirnya terbentur antara kewajiban untuk mengecek dengan sistem. Kita nggak bisa ngelawan sistem ya. Makanya pasien tuh sekarang sudah jarang di screening dengan kanker prostatnya. Kecuali kalau pasiennya mungkin pas di rawat inap di rumah sakitnya lebih tinggi tipe B tipe A karena memang bayarannya lebih dhuwur Pak, sehingga bisa meng-backup untuk tata laksana screening kanker prostat. Nah, kalau pada pasien-pasien prostat pengobatannya ya itu berdasarkan tujuannya dulu. Jadi kalau kita mengobati itu harus tahu tujuannya. Pengobatan prostat itu bertujuan ada dua hal. Yang pertama, memperbaiki kualitas kencingnya sehingga memperbaiki kualitas hidupnya. Ora bolak-balik nguyuh, ora bolak-balik beser, ora bolak-balik tangi ning bengi. Ya, sehingga tidurnya berkualitas, ya. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, tujuannya adalah mencegah komplikasi akibat prostat. Komplikasinya apa, Bapak Ibu? Komplikasi akibat prostat itu bisa batu saluran kencing ataupun infeksi saluran kencing. Dari dua tujuan ini toh ndak ada yang sampai mengobati betulan prostatnya, ya. Oleh karena itu, prostat itu harus dicegah untuk tidak muncul gejala yang lebih berat ataupun komplikasi akibat prostat. Karena dia sifat pengobatannya adalah mencegah, maka pengobatannya sifatnya saklawase. Ya. Jadi obat prostat itu ada dua. Kita bicara yang obat dulu ya. Ada dua. Satunya memperlancar prostatnya, memperlancar kencingnya. Satunya mengecilkan prostatnya. Dan tidak semua prostat itu harus dikecilkan. Ada batasannya. Jadi obat ketika untuk mengecilkan prostat itu harus didukung dengan data ukurannya 40 cc. Kalau ukurannya kurang dari 40, ya tidak perlu dikecilkan, cuman dilancarkan. Mung yo saklawase. Loh kok bisa saklawase? Karena prostat secara alami selalu tumbuh meskipun sudah dioperasi, Bapak. Nggih. Ya, cuman bedanya kalau dioperasi atau di laser ya, dia bisa bebas dari obat selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Bedanya itu. Tinggal mau milih yang mana? Mau ikut jalur pengobatan atau jalur laser. Kalau pengobatan dia harus minum obat sak lawase, sak bosene. Pertanyaannya, lah kalau minum obat terus aman enggak dok? Aman insya Allah Pak. Ya, semua obat-obatan yang sifatnya kronis seperti obat gula, tensi ya, itu justru aman untuk dikonsumsi meskipun diminum lama, ya, aman untuk organ dalam. Ya. Lalu yang selanjutnya, lah terus kalau obatnya kesupen, lupa atau habis, terlambat, enggak masalah. Obat prostat itu
Berbeda dengan seperti obat gula dan obat tensi. Yang dimana kalau obat gula dan tensi tidak boleh terlambat sama sekali. Kalau terlambat pasti muncul gejalanya langsung dan risiko sampai darah tinggi tidak terkontrol sampai stroke. Ya, gulanya juga bisa sampai terlalu tinggi sampai lemes dedes bisa. Tapi kalau prostat, kalau kelupaan minum ya paling ya mampet. Seret ya. Kerane kok jadi koyok alon kayak gitu. Tapi tidak masalah. Seperti itu. Nanti setelah diminumin lagi mulai lancar lagi ya. Nah, terus pada kondisi-kondisi tertentu yang sudah dengan pengobatan, ada juga kondisi yang sudah mentok gejalanya nemen. Kalau gejalanya nemen, di titik itulah kita menawarkan dilakukan laser. Seperti itu. Jadi memang laser itu bisa dilakukan di awal dan bisa dilakukan di tengah-tengah ataupun dilakukan pada saat ada indikasi. Seperti itu. Ngoten Bapak. Jadi meskipun prostatnya sudah dikecilkan, pakai laser pun dia akan tumbuh. Biasanya mulai kambuh 5 sampai 10 tahun. Nah, ngoten nggih? Nah, Saya rasa cukup ya, Bapak Ibu, untuk acara bagian ini. Mungkin karena ini kajian sangat menarik, kalau ada yang pakai SKS, kurang ya mungkin ya. Dan nanti mungkin oleh DKM akan didapatkan ulang lagi. Dan demikian Bapak Ibu, dengan acara kajian ini, marilah dengan mengucap syukur alhamdulillah kajian pada para pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. alhamdulillahirabbil alamin.